Shalom. Coba kuliah kiri kanan. Coba kuliah dulu. Pasang muka bagus-bagus. Semua baik-baik. Baik-baik. Pas bakuliah kiri kanan ada yang benci ke terada? Terada. Puji Tuhan. Kalau ada seseorang sesama anggota jemaat yang meminta maaf kepadamu karena dia sering menjelek-jelekanmu, bisakah maaf engkau beri? Bisa. Oke. Bagaimana kalau kemudian dia bikin hal yang sama untuk yang kedua kali? Masihkah maaf torang kasih? Mungkin masih bisa. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Jangan sampai 3 kali. Jangan coba-coba dia ulang lagi. Sampai kalau dia ulang nanti lihat. Nanti lihat apa? Bajalang di jalan dapat lihat putar muka. Ibadah pada dia per rumah kita tarakan pergi. Dia pe acara dia undang pak kita tarakan hadir. Kita pe acara jangan harap kita undang pada dia. Begitu toh? Saudara, dari sini tong dapat belajar bahwa ternyata memberi maaf itu sesuatu yang berat. Apalagi orang itu suka bikin sakit ompe hati. 1 kali dia bersalah, maaf ku beri. 2 kali dia bersalah, maaf ku beri. Tapi jangan 3 kali. Sorry to say, maaf ku hentikan. Lalu harus berapa kali? Maaf harus diberikan. Jawabannya ada pada bacaan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Soal pengampunan. Bapak saudara-saudara, kalau tong perhatikan Matius 18 dengan baik-baik, tong akan menemukan bahwa ternyata Matius 18 ini adalah diskusi hangat Yesus dengan murid-muridnya. Tentang apa? Tentang kerajaan sorga. Dalam diskusi itu Yesus bongkar cara pandang murid-murid yang sifatnya duniawi. Lalu Yesus bangun satu cara pandang yang baru untuk melihat hidup ini dalam prinsip-prinsip kerajaan sorga. Saudara, supaya apa? Supaya orang semua bisa memegang prinsip-prinsip itu untuk menjalani hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Khusus bacaan torang yang tadi tom baca, diskusi berlanjut dengan pertanyaan Petrus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadapku? Sampai 7 kali kah? Yesus bilang apa? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, ini kita perlu memahami ya. Bagi orang Yahudi yang terbiasa dengan kitab suci, 70 kali 7 kali itu pasti mengingatkan mereka tentang nyanyian Lamek di Kejadian 4 ayat 24. Setelah membunuh seorang pemuda, Lamek bilang begini dengan sombong dan membenarkan diri atas tindakan pembunuhan tersebut. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Saudara, keterkaitan kejadian dengan Matius 18 ayat 22 khususnya, ini mengajarkan kepada kita sebuah kondisi yang sangat berlawanan. Sebuah kondisi yang sangat bertolak belakang. Kalau Lamek menerapkan soal pembalasan dendam, Yesus justru menerapkan tentang pengampunan. Yesus justru menerapkan tentang belas kasih. Kenapa? Pembalasan adalah produk dosa, sedangkan pengampunan adalah produk kasih karunia. Pegang itu. Pembalasan adalah produk dosa dan pengampunan adalah produk kasih. Saudara, makanya orang yang hatinya dikuasai oleh dosa itu suka supaya pembalasan terjadi melampaui apa yang seharusnya. Tong suka kalau orang yang sakit tong hati itu dong sengsara. Tong bahagia kalau lihat dong sengsara, tong sengsara kalau lihat dia bahagia. Bukankah ini cara hidup kita, ibu bapak, saudara-saudara dan saya? Kalau orang yang punya hati yang dikuasai oleh kasih karunia, pasti lebih memilih memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitinya, bukan kayak tadi. Ada yang di sini model begini? Banyak. Ada toh? Mengaku dalam hati saja. Saudara-saudara, Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan jawaban sebanyak 70 kali 7. Ini jangan dipahami secara matematika. 70 kali 7 sama dengan 490. Tidak begitu.
70 kali 7 kali itu menunjukkan angka jumlah yang tidak terbatas tentang pengampunan Tuhan kepada manusia yang berdosa. Atas dasar ini, tong juga seharusnya memberikan pengampunan kepada orang lain. Yang tidak terbatas itu, tong lihat di kisah yang tong baca tadi. Kisah seorang raja menghapus hutang hambanya. Hambanya berhutang 10.000 talenta. Dihapus semata-mata karena apa? Iba, belas kasihan. Oleh sang raja itu maka dihapuskan dosanya. Mari tong belajar lagi. Ibu bapak kalau perhatikan, buka di kamus Alkitab bagian paling belakang. Ibu bapak coba buka di situ. Di bagian paling belakang di situ dijelaskan bahwa 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Hamba itu berhutang berapa? 10.000 talenta. Itu berarti hamba itu sedang berhutang 60 juta dinar. Dalam Matius 20 ayat 2 di situ tong baca bahwa ternyata upah seorang pekerja dalam 1 hari itu 1 dinar. Berarti hamba yang berhutang 10.000 dia berhutang kerja 60 juta hari. Kalau konversi ke tahun ada 164 tahun lebih dan tak mungkin manusia sanggup untuk membayar utang itu. Logikanya begitu. Begitu besar dosa kita sehingga kita tak mungkin sanggup untuk lunaskan dia. Atau siapa yang bisa kasih lunas dari dosa? Tidak ada toh. Jadi sini tong belajar. Secara logika tak ada satu manusia pun yang sanggup untuk bayar dari dosa. Ini gambaran atas setiap dosa yang orang buat. Langgar hukum Tuhan. Ini hutang dosa yang kita buat terhadap Allah yang tak mungkin kita lunasi. Mari tong belajar dari sini bahwa 10.000 talenta adalah dosa yang kita buat. Hamba yang tak bisa tebus dia pe dosa, dia pe utang paraja adalah gambaran torang semua yang tak bisa bayar tong pe dosa. Tong pe utang dosa bisa lunas hanya berdasarkan kemurahan hati raja, kemurahan hati Allah, belas kasihan Tuhan. Dosa kita bisa lunas karena pengampunan Tuhan atas dosa yang kita buat. Kemurahan hati dan belas kasihan Allah diberikan kepada saudara dan saya supaya apa? Nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Pengorbanannya yang tidak terbatas itu di mana tong lihat Kristus disalib. Itulah pengampunan dari Allah berlandaskan kasih yang tidak terbatas. Dosa adalah hutang, dosa adalah penyakit, maka pengampunan adalah obat. Pengampunan itu menyembuhkan, pengampunan itu membebaskan. Sekarang hamba yang 10.000 talenta tadi DP hutang selunas. Dia so bebas, so tak ada beban. Ketika dia keluar, dia berjumpa dengan orang yang berhutang padanya 100 dinar. Cuma kecil saja. Yang dia bikin apa? Dia paksa DP hamba itu untuk bayar DP hutang. Pakai cekelan. Dia paksa. Dia tolak untuk membebaskan hamba itu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, padahal si hamba yang 100 dinar itu semohon sama dan dia mohon ke raja yang tadi yang DP hutang 10.000 talenta. Bukankah ini gambaran orang pediri yang seringkali gagal untuk memahami kebaikan Tuhan di tong pe hidup, sehingga tong susah sekali kasih maaf orang yang bikin tong pe hati sakit? Bukankah ini tong sama dengan hamba yang pertama? Masa tong pe utang mau lunas, tong pe utang mau dihapus, tong pe dosa mau diampuni, sedangkan orang lain tak boleh? Orang hitung dia pe hutang, tapi tong tara hitung tong pe hutang di orang lain yang lebih besar daripada dia pe hutang 4 orang. Saudara, egois sekali, tertahu diri. Ada yang tertahu diri di sini juga. Ada semua tahu diri. Gara-gara egois dan tertahu diri ini, raja marah kata raja. Marah. Gara-gara egois dan tertahu diri, akhirnya apa? Raja cabut kembali pengampunan yang telah diberikan supaya apa? Hukuman dia dapat. Hukuman dia dapat. Bodoh toh? Bodoh kapan deh? Jawab dulu. Jangan terlalu tegang. Senyum manis-manis dulu. Jangan sampai saya curiga yang muka asam ini semua tukang tara kasih ampun orang. Saudara, kalau ada orang bikin salah, ada orang kasih sakit sampai hati, hianati pat orang, tak usah benci dia, tak usah dendam. Kalau ngana meh dendam dan benci dia, ngana sama-sama sakit dengan dia. Toh? Jangan bilang pendeta, so lalu sakit dia bikin pak kita. Kita mau tanya, seberapa rasa sakitmu yang kau tanggung dibandingkan dengan Yesus tanggung deritamu di kayu salib? Makanya saudara, semakin orang rasa sakit karena orang menyakiti orang, ya, seharusnya semakin membuat kita memahami betapa besar pengorbanan Kristus di salib. Kita berpenyakit
kita seharusnya binasa, tapi kemudian apa? Yesus ambil itu, dipaku di salib, kematian diubahnya menjadi kehidupan, supaya ibu bapak, saudara-saudara dan saya hidup, bukan cuma di dunia ini, tapi jaminan hidup kekal. Enak sekali toh? Enak. Makanya jaga tahu diri sedikit. Saudara, Kristus benar-benar paham. Kristus benar-benar mengerti rasa sakit yang dia tanggung. Oleh karena apa? Ia dikecewakan. Dikecewakan oleh siapa? Oleh sahabat-sahabatnya. Bukankah kita sahabatnya? Bukankah Yesus bilang tolong sahabat? Benar toh? Lalu siapa yang kasih salib dia? Dia sahabat sendiri. Orang yang makan sama-sama, tidur sama-sama, berjalan sama-sama. Siapa dia? Yudas. Ada banyak Yudas ini? Tak ada? Oh banyak Yudas, tobat ngana. Berhenti ngana pemodel macam begitu. Yesus telah menunjukkan pengampunan yang tidak terbatas. Yesus telah menyembuhkan kita dari sakit yang kita alami. Maka kita juga harus mampu memberikan pengampunan itu bagi siapa saja yang menyakiti kita. Bukankah ini telah diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari ajaran Yesus ini, ibu bapak, saudara-saudara, Yesus mengajarkan soal pengampunan, bahwa ada relasi yang sangat kuat antara pengampunan dari Bapa kepada kita dan pengampunan dari kita kepada sesama. Bukankah nanti sebentar berdoa ucap doa Bapa kami? Jangan jadi orang munafik sehingga engkau berbicara, engkau berdoa kepada Tuhan untuk ampuni kesalahanmu, tapi engkau enggan mengampuni kesalahan orang lain. Engkau menjadi orang yang munafik. Bisa tipu pendeta hukum, bisa tipu semua, tapi engkau tidak bisa tipu Tuhan. Jangan engkau berbicara lain di hati, lain di mulut. Benar toh? Jadi kalau ada baku benci, sebentar doa Bapa kami, jangan berdoa yang bagian itu, kasih lewat. Toh? Supaya jangan jadi orang munafik. Dari sini ke sana pulang nih, lihat ke sana yang tadi tuh. Yang pertama, baku lihat me putar muka. Sebentar dan seterusnya ada ibadah, dia masuk ke sana. Orang yang bersalah tidak harus tunggu dia minta maaf, ke sana berdamai dengan dia. Karena apa? Pengampunan itu menyembuhkan. Sesungguhnya bukan engkau menyembuhkan dirinya, tapi engkau menyembuhkan dirimu sendiri. Mengampuni itu bukan soal mengampuni orang lain, tapi kesadaran untuk sadar diri bahwa kita juga berdosa. Pengampunan diberikan untuk tahu bahwa Yesus telah mengampuni kita. Sederhana ini, teks ini sebenarnya simpel, tong bisa pahami. Saudara, speaking yang paling baik, toh, ya tong mesti sadar kalau orang sudah kasih ampun dari Tuhan, tong kasih pengampunan ke orang lain. Jangan terlalu bikin diri. Kas ampun dorang sama Tuhan, kas ampun orang adalah pilihan yang paling bijak, pilihan yang paling terbaik untuk orang bikin. Jadi pengampunan itu jangan dibatasi, saudara, ibu bapak. Pengampunan itu jangan dibatasi. Seperti yang saya bilang di awal tuh, 1 kali ku beri, 2 kali pakai ancaman, jangan 3 kali. 3 kali kah coba. Pengampunan itu apa? Pengampunan itu paket unlimited, bukan limited edition. Itu paket unlimited, tidak terbatas. Itu bukan berarti bahwa pengampunan itu murahan. Bukan berarti kita sedang obrol-obrol pengampunan sama dengan cakar bongkar sana 500. Tidak. Pengampunan paket yang unlimited itu dia sangat mahal, sama mahalnya dengan darah Kristus yang tercurah untuk saudara-saudara dan saya. Justru karena dia mahal, kita harus cari orang untuk berikan itu. Karena Yesus telah membayar mahal dosa kita. Yesus telah menyembuhkan penyakit kita. Yesus telah mengambil kematian supaya kehidupan jadi milik kita. Saudara, itu cintanya yang tidak terbatas untuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Coba kuliah ulang lagi, biar belum sampai di rumah dalam hati sudah, kawan, ampung jua. Tuh, nah sampai di rumah lagi berhenti sudah. Betapa bodoh orang memelihara dendam. Tapi kemudian tong tahu bahwa dendam itu membawa kebinasaan. Tadi bacanya jelas. Saudara, pengampunan tertahu diri untuk ampuni orang lain. Raja cabut pengampunan, ngana sana. Pengampunan diberikan karena ada kesadaran, karena ada penundukan diri. Ingat waktu 2 orang yang dapat salib sama-sama dengan Yesus, satu dia bilang, "Guru, kalau engkau datang sebagai raja, ingat kita." Yesus bilang, "Kita bilang pangana hari ini mengan sama-sama dengan kita dalam sorga." Tapi yang satu apa? Dia ikut ejek. Kalau ngana anak Allah, coba ngana selamatkan anak pediri dan torang. Ini buta huruf, bodoh. Ada yang bodoh lagi begitu. Jadi jangan bikin diri sama dengan tuang Allah nih.
Kau bikin diri sombong nih, bangga sama dengan Lamek bahwa pembalasan itu buat dia gagah. Gagah apa? Bodoh. Saudara, yang terakhir, saya mau tanya, suka hidup damai kah? Suka hidup dalam kacau balau? Damai itu? Mau selamat kah mau binasa? Jawab. Selamat. Maka jagalah keselamatanmu yang telah diberikan Tuhan, bukan yang kau kacaukan keselamatanmu dengan kebodohanmu dan ketololanmu. Toh? Jaga. Tuhan suka itu. Tong mengampuni itu supaya tong rasakan damai hati. Tong mengampuni itu sebenarnya tong sedang memulihkan dan menyembuhkan tong pediri, bukan orang. Sudah sampai di situ. So pastiu, berhenti sudah. Berhenti. Oke, kalau begitu ini yang terakhir betul-betul sebagai penutup ya. Saya mau bilang begini, mengampuni itu bukan soal melupakan. Kesalahan yang menyakitkan itu pasti membekas. Kesalahan yang menyakitkan hati kita mungkin bisa dilupakan begitu saja, tidak mungkin. Mengampuni juga bukan soal mengabaikan. Karena rasa sakit yang terus-menerus dirasakan tidak bisa diacukan. Mengampuni itu bukan berarti membiarkan, saudara. Tapi mengampuni berarti mengasihi dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.